warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali, di mana pada hari ini kita akan praktik masalah larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya. Jadi bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Jadi pada hari ini kita akan menguji bahan-bahan yang terdapat di depannya kita ini, yang ada di depannya kita ini, tentang apakah bahan-bahan yang ada di depannya kita ini termasuk larutan elektrolit dan non elektrolit. Ada yang tahu apa itu larutan elektrolit? Belum ya? Ya, jadi larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya. Nah, nanti sebentar kita buktikan bagaimana caranya dia bisa mampu menghantarkan arus listrik. Apa tandanya atau apa gejalanya atau apa yang ditimbulkan. Nah, nanti sebentar kita buktikan. Kemudian kalau non elektrolit apa? Berarti kebalikannya kan? Berarti larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dari bahan-bahan ini, sudah banyak bahan ini depan ini, nanti kita akan buktikan ya. Pertama saya perkenalkan dulu bahannya. Ini adalah apa ini? Alkohol ya tadi. Kemudian ini NaOH padatan ya. Kemudian ini gula. Ini garam. Deterjen. Ini cuka. Ini air. Jadi ada berapa ini? Ada 7 bahan. Terus alat yang kita gunakan apa? Baterai. Ya, jadi baterai ini yang sudah dirancang ya, sudah dirancang ini. Kemudian apa lagi? Kabel. Batang karbon. Kemudian batang Karbon. Jadi ini ada 2 batang karbon ya. Kemudian apa lagi? Mana lampunya? Ini lampu ya. Jadi untuk mengujinya ini, anak-anakku sekalian, saya sudah bagikan kalian punya LKS. Nanti coba lihat LKS-nya, coba silakan dilihat LKS-nya ya. Di lembar aktivitas siswa ya. Di lembar aktivitas siswa ya, itu sudah ada semua gambarnya ya, yang sudah dirangkai semua ya. Juga ada cara kerjanya di situ, sudah cara kerjanya. Tapi nanti kalian sebentar yang akan praktikan. Untuk sekarang biar Pak Guru dulu yang akan praktikan ya, supaya kalian lihat semua ya. Nah, kemudian ya di lembaran berikutnya coba perhatikan. Nah, nanti di situ tugasmu nanti kalian lihat ya pengamatannya, hasil pengamatannya bagaimana ya, seperti aquades atau air ya. Di situ nanti dilihat elektrodanya ya, elektroda negatif dengan elektroda positif. Jadi ada yang negatif yang ini yang positif. Apa yang ditimbulkan ketika dicelupkan di dalam sini, ditanamkan di dalam sini ya, masing-masing. Apa yang ditimbulkan? Kalian perhatikan, amati. Kemudian elektroda positif juga begitu, yang di ini ya. Jadi dua-duanya diperhatikan. Kemudian lampunya, lampu yang ini ya, lampu ini apakah dia menyala atau tidak? Itu diperhatikan. Nanti kalian isi ya. Jadi ada berapa larutan di situ? Ya, ada HCl, CH3, NaO, tapi yang kita pakai yang ini saja, yang sesuai dengan ini. Ya, terangannya ya. Nah, nanti sebentar pertanyaan diskusi, nanti kalian yang akan jawab. Ada berapa? Ada 4 poin ini, kalian jawab. Ya, pertama berdasarkan hasil percobaan, gejala atau ciri apa sajakah yang menandai adanya hantaran listrik. Kemudian 2, mengapa suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik? Jelaskan. Mengapa dia menghantarkan arus listrik? Ya. Mengapa suatu larutan tidak menghantarkan arus listrik? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian kelompokkanlah bahan-bahan tersebut ke dalam contoh larutan kuat dengan larutan lemah dan non elektrolit. Maksudnya larutan kuat itu larutan yang bisa menimbulkan nyala lampu nih, ya, nyala lampu. Kemudian ada gelembung-gelembung gas yang ada di batang ini. Nah, kalau larutan non elektrolit berarti dia hanya tidak menghantarkan listrik, berarti dia mati nih. Iya, tidak berfungsi, mati dia, itu non elektrolit. Kalau yang elektrolit lemah berarti tidak menyala juga, tetapi dia ada gelembung-gelembung di dalam batang karbon ini, di sekitar ini. Ya, nah, nanti kita buktikan sebentar ya. Kemudian larutan manakah yang tergolong asam, basa atau garam? Nah, apakah larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik? Ya, tuliskan reaksi ionisasinya. Jadi di sini ada larutan asam, ada larutan basa, ya. Di sini ada semua, ada larutan garam. Ya, yang mana asam, yang mana basa. Contoh yang asam apa? Di sini cuka. Basa Air. Garam, sabun. Sabun, deterjen. Garam, yang ini kan? Itu. Tiga sebentar. Ya, itu saja. Ya, nanti sebentar saya kasih soal lagi di lembaran berikutnya. Nanti kalian ya, nanti ada lagi soal-soal berikutnya ya. Jadi itu percobaannya. Nanti kalian amati apa-apa saja yang terjadi ketika saya lakukan percobaan ya.
Nanti dilihat baik-baik ya. Jadi baik, kita akan melakukan percobaan. Ya, dengan pertama itu adalah apa ini? Alkohol ya, alkohol. Jadi kita akan melakukan uji terhadap larutan alkohol ya. Jadi caranya ya, batang karbon ini kita celupkan di dalam ya, dimasukkan di dalam, nanti ini ditempelkan dia punya minyak. Tapi sebelum kita lakukan percobaan ini ya, ini harus kita isi dulu air, kita harus larutkan dengan air. Ya, harus larutkan dulu air. Yang padatan ini harus kita larutkan dengan air dulu. Toh? Karena supaya bisa tahu, karena kalau tidak dilarutkan dalam bentuk air, ion-ionnya ini atau yang bermuatan listriknya tidak akan terurai. Nah, makanya harus dicampurkan dengan air supaya dia bisa terurai, supaya bisa kita tahu apakah dia mampu menghantarkan listrik atau tidak. Kita tambahkan air, ini juga, ya, ini juga, karena kalau dalam bentuk padatan dia tidak mampu menghantarkan arus listrik, ya. Kita aduk, ya. Ini juga. Sampai larut ya, sampai larut garamnya ya, gulanya ya, sampai larut gulanya. Karena kalau dalam bentuk padatan dia tidak bisa menghantarkan arus listrik, karena ion-ionnya tidak terurai. Sudah ya. Nah, setelah itu ini pengaduk ini jangan lagi dipindahkan di sebelah sini, tapi dicelupkan dulu di air supaya steril, toh? Karena kapan dicampurkan di sini lagi di garam, bisa saja ion-ion yang ada di. Jadi ini apa yang tadi? Deterjen ya. Kita aduk sampai larut. Setelah dilarut semua, ya. Sekarang kita uji apakah bahan-bahan ini semua ini dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Ya, jadi sekarang kita uji. Ini kita sudah buat dia punya rangkaian baterainya dengan alatnya. Ya, coba ini alatnya. Sekarang kita mulai ya. Jadi ini dengan satu kabel dengan kabel yang satunya. Ya, kita tempel. Ya. Sekarang kita uji yang pertama dulu. Ini. Ya, masukkan. Jangan bersentuhan ya, jangan bersentuhan ya punya batangnya. Jangan bersentuhan batangnya. Batang karbonnya, jangan bersentuhan, kasih jarak. Ya, pastikan saja. Ya, gitu ya. Ya, perhatikan ya. Sekarang di LKS itu kan ada data pengamatan. Sekarang perhatikan. Coba perhatikan di batang karbonnya. Batang karbonnya apakah ada gelembung atau tidak ada? Ada gelembung atau tidak? Ini untuk bahan alkohol. Bahan alkohol. Dia punya lampunya. Ya, coba perhatikan. Kita ulangi. Ada gelembung gas di batang? Lampunya menyala tidak? Nah, silakan tulis di pengamatanmu, ya. Ya, di batang karbonnya elektroda positif, tidak ada gelembung. Alkohol ini untuk bahan alkohol. Ya. Elektroda positif, tidak ada gelembung. Ya. Sama juga yang satunya batang satunya juga tidak ada juga gelembungnya. Satunya juga di elektroda negatifnya tidak ada. Sudah? Ya, sekarang batang karbon dicelupkan kembali ke air ya, untuk menetralkan kembali. Sudah? Ya, sekarang kita pindah di larutan NaOH. Coba, silakan Rizky. Coba perhatikan. NaOH. Lihat gelembungnya di batang karbon ada atau tidak? Ada. Lampunya nyala. Ya. Jadi NaOH ini termasuk juga
larutan elektrolit. Ya. Kenapa? Karena dia dapat menimbulkan gelombang gas pada batang karbon, kemudian menimbulkan nyala lampu. Ya. Kalau alkohol tadi tidak ada, berarti dia bukan larutan elektrolit. Karena sifatnya elektrolit kan menghantarkan arus listrik kan. Ini kan buktinya. Ini membuktikan bahwa bahan-bahan ini, larutan-larutan ini ada yang tidak mampu menghantarkan listrik dan ada yang mampu menghantarkan listrik. Ya, silakan berikutnya lagi. Kita pindah ke gula. Ya. Bagaimana? Coba lihat hasil pengamatanmu. Tidak ada yang nampak ya di batang karbon dengan di lampunya tidak juga menampak. Tidak ada kan? Ya. Itu membuktikan bahwa dia termasuk larutan elektrolit atau bukan? Bukan. Ya, silakan kita pindah lagi berikutnya. Ya, coba lihat. Itu apa? Larutan apa? Garam. Ada gelembungnya? Ada. Nyala lampu? Nyala. Oke. Catat ya hasil pengamatanmu. Nah, sudah. Kita pindah di deterjen. Ya. Menyala atau tidak? Menyala. Catat pengamatanmu ya. Deterjen. Di bawahnya. Ya. Jangan ya, jadi batang karbonnya jangan bersentuhan ya, harus terpisah ya. Oke. Tapi lihat ya, lampunya apakah menyala terang atau tidak? Ya, menyala terang atau tidak? Tidak. Menyala terang atau tidak? Berarti dia termasuk elektrolit yang lemah. Kalau dia menyala terang, berarti dia termasuk elektrolit kuat seperti garam tadi. Garam itu kan termasuk elektrolit kuat. Kenapa? Karena dia menyala terang, kemudian ada gelombang gas. Ya, garam itu. Kemudian apa lagi tadi? NaOH. NaOH juga begitu. Ya. Nah, sama juga dengan ini. Deterjen, dia tidak menyala terang, berarti dia elektrolit lemah. Hanya dia bersifat basah. Ini deterjen bersifat basah lemah, sedangkan NaOH bersifat basah kuat. Oke. Bersihkan betul di sini. Oke, terus kita pindah ke cuka. Ya. Amati apa yang terlihat. Ada gelembungnya ya, tulis ya. Dari hasil pengamatan ya. Tidak menyala lampunya. Tapi ada gelembung gasnya. Apakah dia termasuk elektrolit atau bukan? Termasuk elektrolit. Elektrolit apa? Kuat atau lemah? Lemah. Ya. Jadi ada dua ciri daripada larutan elektrolit, yaitu lampunya tidak menyala, tetapi dia menimbulkan gelembung di batang karbon. Ada juga lampunya menyala dan gelembung batang karbon. Itu elektrolit kuat. Ya. Oke. Kita pindah lagi ke larutan air. Kita buktikan lagi larutan air. Ya. Apakah ini termasuk larutan elektrolit? Apa yang nampak dulu? Ada gelembungnya ya? Ada. Ya termasuk elektrolit. Hanya dia bukan elektrolit kuat. Ya, dia termasuk elektrolit lemah. Ya. Kenapa dia elektrolit lemah? Karena dia bukan ikatan ion. Dia termasuk ikatan kovalen, ya. Beda dengan garam. Garam itu dia termasuk ikatan ion. Ya, nanti sebentar saya jelaskan ya. Oke? Ya, sudah bisa diamati semua, sudah dicatat ya? Ya, sudah. Baik. Ya, jadi itu percobaan yang kita lakukan. Jadi kita menguji ada beberapa bahan ini kita uji. Nah, sekarang Pak Guru akan jelaskan. Tadi kan ada yang dimati terang, menyala lampunya dengan gelembung gas. Itu termasuk elektrolit kuat, ya.
Ada juga yang menyalakan lampunya tetapi tidak menimbulkan gas, gelembung gas. Itu berarti elektrolit juga kuat, tapi yang penting nyala lampunya terang. Ya? Nah, ada juga yang tidak sama sekali. Nah, itu yang tidak sama sekali berarti dia non elektrolit. Nah, ada juga yang hanya tidak menimbulkan nyala lampu, tapi ada gas. Dia itu termasuk elektrolit, tetapi elektrolit lemah. Dia itu termasuk ikatan kovalen. Beda dengan di garam. Garam dia ini termasuk ikatan ion, makanya dia kuat, elektrolit kuat. Karena dia di samping menimbulkan nyala lampu, kemudian batang karbonnya juga penuh dengan gelembung gas. Dia termasuk elektrolit kuat. Karena dia itu adalah ikatan ion. Ikatan ion itu maksudnya, saya sudah jelaskan kemarin, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron kan. Nah, di sini di garam ini sudah terurai semua, dia punya ion-ion di dalam, makanya dia mampu mengantarkan arus listrik. Ya. Ya, dia mampu mengantarkan listrik. Bagaimana dengan yang dalam bentuk padatan? Apakah dia mampu mengantarkan arus listrik atau tidak? Umpamanya dalam bentuk padatan yang tadi? Tidak. Kenapa? Karena ion-ionnya, ion positif dengan ion negatif tidak terurai oleh air. Makanya dia tidak mampu mengantarkan arus listrik. Nah, beda kalau kita tambahkan dengan air tadi. Kita tambahkan dengan air tadi ini, kemudian kita aduk sampai larut. Setelah larut, kalau kita uji, dia mampu mengantarkan arus listrik hingga karena ion-ion yang ada di dalam ini sudah terurai, tidak lagi menyatu, tidak lagi dalam bentuk NaCl, ya, tetapi sudah terurai menjadi Na plus dan Cl minus seperti yang saya jelaskan kemarin dengan ikatan ion. Paham? Nah, jadi ikatan kimia yang itulah prosesnya ikatan kimia yang terjadi sekarang. Makanya itu kenapa ini dia bisa mampu mengantarkan arus listrik karena ada ikatan di dalam, ya, ada ikatan kimia yang ada di dalam. Kemudian ini tadi, ini air, ya. Yang mana lagi tadi yang tidak menyala, tetapi tidak menyala, tetapi yang menimbulkan gelembung gas. Deterjen kayak yang tadi ya, deterjen, ya gula, cuka. Itu semua ikatan-ikatan kovalen karena dia ini seperti ini, ya. Ini tadi seperti air ini ikatan kovalen karena dia hanya mampu menimbulkan gelembung gas, tetapi tidak mampu menimbulkan itu termasuk elektrolit yang lemah, ya. Jadi itu, jadi ada beberapa jenis percobaan yang kita lakukan, ya. Jadi itu ada kaitannya. Sekarang tugasmu, ya, tadi sudah suruh kalian jawab, ya. Ya, suruh kalian jawab, amati tadi yang ini, ya. Lalu elektrodanya bagaimana, pengamatanmu, kemudian elektrofisika kalian sudah catat ya, ya. Kemudian apa namanya? Sekarang pertanyaan diskusinya sekarang, ya, untuk kalian. Silakan kalian jawab. Berdasarkan hasil percobaan, gejala atau ciri apa saja kan yang menandai adanya mataran listrik? Ya, itu tugas yang pertama. Kemudian kedua, jelaskan mengapa suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Jelaskan pula mengapa suatu larutan tidak menghantarkan arus listrik. Ya, itu tugas kedua. Itu diskusimu, ya. Lain. Kemudian kelompokkanlah bahan-bahan tersebut di dalam contoh larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Ya. Kemudian keempat, larutan manakah yang tergolong asam, basa, atau garam? Ya. Apakah larutan-larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik? Tuliskan reaksi ionisasinya. Ya, itu tugas LKS-mu ya. Nah, itu sesuai berdasarkan tadi hasil pengamatanmu di sini. Ya. Jadi sudah paham ya? Sudah paham tentang larutan elektrolit, larutan non elektrolit ya? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Nah, berarti sudah tahu juga ikatannya, ikatan ion dengan ikatan kovalen kan? Nah, contoh-contohnya kan? Sudah paham? Sudah. Jadi silakan kalian menjawab hasil pengamatan tadi berdasarkan LKS. Ya, nanti sebentar juga nanti kalian juga melakukan percobaan yang sama. Ya, lebih memperkuat lagi kalian punya pemahaman. Ya, demikian untuk percobaan kita kali ini. Silakan kalian menjawab kalian punya pertanyaan yang ada di LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.